Di video ini, gue bakal tunjukin kalian gimana cara membuat support dan resistance yang benar. Agar cara kalian gak kayak gini, messy kayak orang tolol, what the fuck is that? Support dan resistance seharusnya adalah hal pertama yang kalian ketahui sebelum kalian masuk ke dunia trading. Dan nyatanya, 90% trader masih salah dalam membuat support dan resistance. Kenapa ini sangat penting? Karena kalau kalian tahu di mana key levelnya, support dan resistance-nya, itu sangat memudahkan kalian untuk mendapatkan high win rate trade atau memudahkan kalian untuk trading. Hal yang biasa trader pemula lakukan, bahkan gue di awal trading, adalah kebanyakan membuat garis support dan resistance. Asli, kalau lu masih kayak gini, berarti lu masih goblok. Gimana caranya kalian trading di saat ada banyak garis di chart kalian? Yang seharusnya tujuannya membuat kalian tidak bingung, malah membuat kalian makin bingung. Buat apa kalian membuat support dan resistance kalau gitu? Oke, kita masuk ke syarat pembentukan support dan resistance. Ada 3 syarat pembentukan support dan resistance. Yang pertama itu adalah multiple rejection. Di sini bisa kita lihat ada key level, di mana ketika harga naik ke level itu, harga mengalami penolakan sebanyak 3 kali. Maka syarat multiple rejection terpenuhi. Kita sudah bisa membuat garis resistance di atas. Nah, nggak cuma di atas, di bawah juga ada penolakan harga sebanyak 3 kali. Nah, bisa kita buat juga garis support di bawah. Nah, biasanya yang gue jadiin support dan resistance yang kuat, itu yang udah mengalami penolakan sebanyak 2 sampai 3 kali, atau bahkan 4 kali. Semakin banyak dia mengalami penolakan, semakin kuat support dan resistance-nya. Oke, kalau misalnya kayak gini chartnya gimana dong? Nggak ada pantulan-pantulannya. Nah, kita masuk ke syarat yang kedua, yaitu adalah pergerakan dari swing high atau swing low. Di contoh ini, di chart ini, kita lihat harga membentuk swing high yang baru, dan kemudian harga melakukan penolakan. Tetapi syarat penolakan itu nggak boleh candle yang kecil-kecil, harus candle yang gede, big fat candle gitu. Di sini sudah memenuhi syarat kan, ketika dia membuat swing high yang baru, ada candle gede untuk penolakannya. Bahkan bukan satu, tapi 3. Nah, di sini kita sudah bisa membuat resistance di area itu. Oke, sekarang kita masuk ke syarat yang ketiga, yaitu di mana support bisa menjadi resistance dan resistance bisa menjadi support. Gue kasih contoh di gold. Di sini bisa kita lihat adanya resistance yang kuat. Karena harga mengalami penolakan di key level itu bukan sekali, tetapi udah 3 kali. Kemudian ketika key level itu di break, maka harga akan nge-respect daerah itu sebelum melanjutkan kenaikannya. Di sini gue ngasih contoh yang lebih jelas dari Dow Jones, di mana ketika key level tersebut sudah pernah menjadi support, menjadi resistance, kemudian kembali lagi menjadi support. Di sini bisa kita lihat ketika daerah menjadi support yang pertama, ketika key level tersebut disentuh oleh harga, harga akan menolak dan kembali ke atas. Dan ketika area tersebut ditembus atau di break, maka daerah tersebut sudah menjadi resistance yang kuat. Bisa kita lihat ketika harga naik ke atas ke key level tersebut, harga mengalami reversal atau penolakan dan kembali ke bawah. Lalu kemudian harga kembali nge-break lagi daerah itu dan sekarang daerah itu sudah menjadi support lagi. Nah, ini di sini gue bilang makanya key level itu bisa menjadi support dan juga resistance. Kan kalian udah tahu nih tadi syarat-syarat untuk membuat support dan resistance. Langsung aja kita buat di live trading sekarang yaitu AUD USD. Di sini kita bisa buat daerah supportnya itu di sini. Kenapa? Karena daerah ini udah pernah menjadi resistance dan kemudian nge-break dan menjadi support sekarang. Kemudian juga kita bisa buat resistance lagi di sini. Karena udah pernah sekali ditolak, nih sekali penolakan dan kemudian membuat swing yang baru dan kemudian ada massive penolakan di sini sehingga kita bisa buat ini menjadi daerah resistance. Nah, daerah ini semua daerah ini adalah support ataupun resistance waktu dulu. Jadi daerah support dan resistance itu bukan cuma garis yang kayak gini doang. Itu adalah area itu yang di sini. Jadi ketika area yang tersentuh kemungkinan besar harga akan berbalik arah. Yang tadinya ke atas menjadi ke bawah, yang tadinya ke bawah menjadi ke atas. Dan usahakan kalian tuh nge-trade tuh di daerah-daerah ini. Jadi kalian open trade itu di daerah ini atau di daerah ini. Jangan di tengah-tengah kayak gini, itu sangat-sangat berbahaya. Oke, kita masuk ke cara trading gue yang sebenarnya. Di sini bisa kita lihat adanya resistance dan support. Kenapa dibilang ini resistance? Karena ketika dia harga naik ke atas, dia mengalami penolakan. Ada satu, dua, tiga, dan ada banyak. Kenapa di sini dibilang support? Karena ketika harganya tuh ke level itu, dia naik lagi ke atas. Level ini dia naik lagi ke atas. Nah, gimana cara gue open posisi? Itu gampang. Pertama itu ada EMA. Ini kalian bisa memakai EMA 7, 8, ataupun 9. Biasanya gue pakai ke 7 atau yang ke 8. EMA 7 atau 8.
dan adanya konfirmasi dari candle. Di sini ada candle evening star yang menandakan kalau eh, price-nya itu akan reversal. Dan gue bisa langsung aja membuat penjualan di sini. Langsung jual di sini, SL-nya itu di daerah di atas ini. Jangan di sini banget, di sini, karena bisa aja nanti price itu naik ke atas. TP-nya itu di mana? Kalian bebas, kalian bisa menaruh TP-nya di sini atau di sini. Biasanya gue naruh TP itu di tengah-tengah daerah daerah supportnya. Nah, kita langsung aja nunggu. Yang penting itu kalian tuh ada tiga konfirmasi kalau gua. Itu ada tiga konfirmasi. Yang pertama, harga itu berada di key level, di support atau resistance kalian. Kemudian adanya crossover dari EMA. Nih, dia ada crossover. Yang awal ada di atas, dia menjadi ke bawah sini. Dan yang ketiga, adanya confirmation candle. Confirmation candle sini adalah evening star. Di mana itu salah satu dari banyaknya um, reversal candle. Nah, kalau udah tiga syarat terpenuhi, kalian bisa langsung masuk ke trade-nya dan target SL dan TP-nya. Gimana cara target SL dan TP-nya? Itu yang pertama. Kalian harus naruh SL itu jangan tight banget di sini, jangan deket banget di sini. Kalian tuh harus sedikit ke atas. Dan untuk TP-nya itu bebas. Kalian mau kegeser. Itu bebas. Kalian mau ke sini yang lebih dekat biar lebih pasti atau kalau kayak gue tuh di tengah sini. Nah, kalian tinggal nunggu aja gimana trade-nya berjalan. Oke, di sini langsung kena TP-nya, langsung kena TP-nya. Oke, sekarang kita masuk contoh kedua. Di sini ada resistance. Kenapa? Karena adanya penolakan harga. Pertama, kedua, dan mungkin ini yang ketiga. Di sini lihat ada juga support karena ada penolakan harga lagi. Dan syarat yang tiga tadi sudah terpenuhi. Yang pertama, kita tuh berada dekat dengan key level maupun support atau resistance. Yang kedua, adanya confirmation candle. Di sini adalah evening star lagi. Dan yang ketiga, adanya EMA, crossover. Di sini bisa kita lihat yang awalnya harganya itu berada di atas EMA dan kemudian dia crossover, berada di bawah. Nah, kalau udah kayak gini, tiga-tiga syarat itu terpenuhi tuh. Kita bisa langsung masuk saja ke trade-nya. Nih, untuk SL-nya itu taruh di atas di sini. Jangan pernah naruh itu di sini, jangan. Taruhnya di sini. Karena bisa aja nanti dia tiba-tiba naik lagi ke daerah sini sebelum dia melakukan reversal lagi. Oke, di sini kita bisa langsung naruh TP-nya. TP-nya itu terserah kalian. Kalian bisa di sini, yang dekat dengan garis supportnya, atau di tengah-tengah area supportnya. Gue bisa di tengah-tengah, di 50% ya. Oke, dan kita langsung lihat gimana trade itu berjalan. Oke, oke masih nunggu, 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 masih nunggu lagi, masih nunggu lagi, nunggu lagi, dan TP. Simpel bukan? Dengan tiga konfirmasi, yang penting tiga konfirmasi ini terpenuhi aja. Kalian berada di key level, adanya EMA crossover, dan adanya confirmation candle. Yang gue pakai itu adalah evening star. Ada banyak confirmation candle di internet, kalian bisa cari aja. Oke, mungkin ini adalah video yang pertama, dan masih banyak video trading lainnya. Oke, goodbye.